bifuqaraikum wa du'afaikum. Sesungguhnya hanyalah kalian mendapatkan pertolongan Allah dan rizki yang melimpah ruah, rizki yang awet, rizki yang terus menerus bertambah adalah karena dermawan kalian, loman kalian terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian dan orang-orang yang fakir di antara kalian. Oleh karena itu kita serumpun ya kan, orang-orang Indonesia alhamdulillah datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaknya kita salurkan untuk menolong orang-orang lemah di antara kita, agar kita semuanya bersama-sama menjadi orang kuat. Kuat apanya? Ekonominya. Di samping itu pula sebagai bukti atas kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu menolong terhadap orang-orang yang lemah, kita menolongnya. Bukankah ini bukti kebenaran iman kita? Nah, seperti inilah kata Rasulullah SAW, kunci rahasia terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memanjatkan istighatsah seperti yang kita lakukan di sore hari. Tidak usah banyak-banyak, syaratnya 2 saja biar ingat. Kalau terlalu banyak nanti lupa. Ya, 2. Yang pertama tadi apa? Perkuat apa? Segala bidang, keilmuan kita, ekonomi kita dan seterusnya, dunia dan akhirat. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, suka memberi, suka menolong orang-orang yang lemah, yang fakir dan seterusnya. Nah, inilah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kalian. Setelah kita mengetahui syarat terkabulnya doa kita, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan kejahatan orang-orang kafir, maka bagaimanakah cara untuk merawat dan mempertahankan pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebab tidak banyak orang yang telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan setelah dia berusaha keras di masa-masa sebelumnya. Tapi setelah mendapatkan kenikmatan itu, ternyata kenikmatan yang telah ia dapati tidak begitu lama dan tidak begitu awet umurnya. Sehingga setelah nikmat itu diperoleh dari kesusahan dan usaha yang begitu luar biasa susahnya, setelah ia dapati kemudian nikmat itu lepas begitu saja. Bahkan wal'iyadzubillah, kadang-kadang nikmat itu justru malah bisa melupakan dia, sehingga dia menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Karena itu harus ada cara. Cara itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara merawat nikmat agar nikmat ini tidak akan pernah lepas, dan nikmat ini tidak akan pernah hilang, dan nikmat ini tidak akan berubah menjadi bencana. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah An-Nasr yang selalu kita baca, dan sungguh kita semuanya sudah hafal surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang pertolongan Allah dan kemenangan itu bisa dilihat dari wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu bisa melihat manusia, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ini kan nikmat. Nikmat itu bisa dilihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau masjid ini, Masjid Al-Ikhlas, semakin hari semakin bertambah jumlah orangnya. Makanya saya melihat jumlah kita pada hari ini, alhamdulillah begitu luar biasa. Harapan saya, harapan kita semuanya mudah-mudahan awet. Jangan sampai nikmat ini hanya kita jumpai hari ini saja, kemudian besok gak datang lagi. Ayo kerja Ustaz katanya kan. Oh ini ada waktunya tanya jawab. Kalau gitu kita lanjutkan resep menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah berbuka puasa bersama. Ini ada waktunya tanya jawab. Ya, ini cukup mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sesi pertama. Nanti setelah buka bersama akan kita lanjutkan bagaimana cara merawat nikmat pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga nikmat ini tidak akan berubah menjadi bencana dan malapetaka menimpa kita, waliyadzubillah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Arif yang mana telah memberikannya penyampaian tentang manfaat istighosah. Sehubungan dengan waktu yang masih ada buat kita, insyaallah 13 menit, saya berikan untuk kepada para jamaah sekalian. Mungkin di antara para jamaah ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai makanan yang kita dapat di sini. Banyak sekali makanan yang haram, apalagi yang dipotong itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti di supermarket banyak sekali Pak. Dan saya mau tanya, kalau seandainya itu, alhamdulillah saya enggak. Kalau ada yang beli gitu di supermarket seperti daging ayam atau kambing atau daging sapi terus dimasak kita makan, itu hukumnya haram atau tidak saya tanya? Sebab saya pernah baca kalau itu kita makan, amal ibadah kita tidak diterima. Dan itu juga begitu juga dengan khamar yang minuman alkohol, yang itu sudah diberitakan, dibaca bahwa Allah menyatakan bahwa khamar itu adalah dilarang karena bisa memabukkan. Tapi pengertian saya itu, karena banyak manusia bilang, yang penting nggak mabuk, boleh dong. Tapi kan di sini sudah nyatakan dilarang, berarti mau mabuk nggak boleh. Yang saya mau tanya, apakah itu boleh sih? Saya sendiri nggak, tapi saya alhamdulillah. Lalu apa itu menyangkut kamar, itu juga menyangkut narkotik, ekstasi atau segala macam barang terlarang. Lalu saya baca dari sabda Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang minum kamar itu 40 hari amal ibadah tidak diterima. Berarti sholat fardu kita nggak diterima berapa hari Pak? Sunnah kita nggak diterima, zikir kita nggak diterima, tadarus kita nggak diterima. Kalau udah amal ibadah kita terima, berarti zakat kita juga nggak diterima. Berarti kalau kita makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga nggak diterima. Kalau kita mau berangkat, kita minta keselamatan Allah, nggak diterima juga. Apa itu benar? Saya minta jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu juga sudah pernah ditanyakan sama Mas
khata dan seterusnya. Berkaitan dengan pertanyaan daging yang jelas-jelas tidak haram, tidak halal ya. Daging yang haram tentunya hukumnya tetap haram ya. Baik ketika kita tinggal di mayoritas penduduknya non muslim atau pemerintahannya melarang dengan cara menyembelih ya. Hukum haram tetap haram. Yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan sesuatu yang diharamkan adalah famanidturra, bagi orang yang terpaksa itu baru boleh. Kata-kata terpaksa itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisinya orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghairu baghin. Orang yang terpaksa itu adalah orang yang tidak sengaja mencari, geli, ya kan? Mencari-cari. Wala adin, dan ketika makan itu tidak melampaui batas. Sehingga makanan yang haram itu hanya boleh dikonsumsi oleh orang yang terpaksa. Terpaksa karena apa? Karena tidak ada makanan sama sekali untuk dikonsumsi, sehingga bisa membahayakan jiwanya. Ya, itu. Apalagi kita toh masih diberi kesempatan untuk mengkonsumsi daging meskipun tidak dari daging Belanda, kan impor dari mana saja itu, Jerman ada ya kan, terus dari mana saja itu bisa. Toh seumpama kita tidak memakan daging yang haram itu, kita pun juga tidak mati. Banyak ikan-ikan ya kan, ikan laut ya kan, tempe, tahu ya kan, keju dan seterusnya ya kan. Ya itu saja. Jadi masih banyak jalan. Dan ini pun juga menjadi PR kita. Menjadi PR kita ini. Kemarin Pak Anwar juga, Pak Haji Anwar menyampaikan kita semuanya sedang mencari dukungan. Bagus itu ya. Jadi mencari dukungan melalui warung-warung itu untuk menentang keputusan ini ya. Istilah itu mendemo ya kan, dengan cara seperti itu, mencari dukungan. Nah sekarang masih sedang diproses. Makanya kita baca istighatsah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan tadi insya Allah. Istighatsah antara lain itu ya. Nah, setelah kita ada usaha ya. Tetap hukum haram, hukumnya tetap haram, tidak bisa ditawar-tawar ya kan? Sebab ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan darurat tadi sudah ada definisinya. Kemudian berkaitan dengan minuman khamr, perlu diketahui bahwa sesuatu yang haram ya, itu tidak boleh dilihat dari akibatnya setelah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sebab dilarangnya khamr itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjelaskan sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan sebab diharamkannya babi. Allah tidak menjelaskan sebab diharamkannya darah. Nah, ini artinya meskipun dari ilmu teknologi bisa meneliti bahaya dari makanan-makanan itu, tidak boleh kita jadikan sebagai acuan sebab diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak teknologi yang bisa mengatasi, katanya dulu babi diharamkan karena cacing pita. Buktinya bisa diatasi ya, cacing pita. Sekarang bisa diatasi dengan apa itu? Bawang putih ya banyak mati itu cacing pita. Berarti hukum haram tidak berlaku? Tidak. Allah tidak menjelaskan adanya cacing pita. Nah, perlu
diketahui bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menguji keimanan kita. Makanya sholat, ya kan? Sholat, ya. Mengapa harus seperti ini? Zakat harus seperti itu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang di sana ada sebab-sebab, ya kan, dan cara yang tidak bisa dirasionalkan. Yaitu tadi antara lain kalau kita ingin selamat, ya kan, maka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala selama hukum itu sudah jelas dalam Al-Qur'an banyak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan. Itu penyebabnya antara lain. Sesungguhnya khamr, maisir, wal ansab, perjudian dan seterusnya, wal azlam rijsun min 'amali syaitan, termasuk perbuatan najis dari perbuatannya syaitan. Ya kan? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena sesungguhnya syaitan itu ingin menjatuhkan permusuhan di antara kalian karena khamr wal maisir. Wa yasuddakum 'an dzikrillah. Dengan khamr, minuman arak dan maisir itu, syaitan menginginkan kalian untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya syaitan ingin menghalang-halangi kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau minum khamr, sebagaimana telah disampaikan dalam sebuah kaidah, Rasulullah SAW menyampaikan ma haruma qaliluhu haruma kathiruhu, atau sebaliknya ma haruma kathiruhu wa qaliluhu haram. Apa saja yang dikatakan hukum haram bagi banyaknya sesuatu, maka sedikit pun juga tetap hukumnya haram. Ya, jelas ya, seperti itu. Ya, tentunya sejenis khamr seperti ekstasi dan seterusnya itu sama saja. Yang lain Allah. Sudah, alhamdulillah rabbil alamin. Waktu sesi pertama kajian kita pada sore hari ini cukup. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah berbuka puasa. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Muzani Ma'arif yang mana telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena waktu yang sudah akan memasuki berbuka puasa, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa seperti hal biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna.
Subhanal Malikil Quddus Subuhum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh Subhanal Malikil Quddus Subuhum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh Subhanal Malikil Quddus Subuhum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keridhaannya. Amin. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.